Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Manajemen Operasi. Di sini kami akan mengimplementasikan ERP pada studi kasus perusahaan Kia Kayu menggunakan software Odoo. Saya Diagina Nur Ayuni dan rekan saya Muhammad Lutfi Wijdan Rashid. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan software bisnis yang dipakai oleh para perusahaan untuk para bisnisnya, yaitu Odoo. Berikut adalah tampilan menu dari Odoo jika kita sudah login. Nah, seperti yang bisa dilihat, kontak, website, employees, recruitment, ya seperti itu merupakan modul. Nah, modul tersebut dapat kita install secara gratis di apps-nya ini. Nah, jika kita ingin menginstal, di sini ada beberapa kategorinya. Modul tersebut dapat diinstal secara gratis sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. Jika kita sudah menemukan yang kita butuhkan, kita tinggal klik install, lalu nanti akan langsung ada di halaman utama tadi. Nah, di sini gitu. Berikut adalah modul-modul yang dipakai di perusahaan Kia Kayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang modul employees atau modul karyawan. Di sini, Kia Kayu sudah memiliki beberapa karyawan dan beberapa departemen nih. Di departemennya ada administrasi yang sudah ada 4 karyawan, ada operasi yang berjumlah 4 karyawan, dan ada planning and commerce yang berjumlah 3 karyawan. Di modul employee ini ada beberapa menu seperti employees, employees directory, departemen, reporting, dan configuration. Nah, pada Kia Kayu kita memiliki 3 departemen. Kita ingin membuat departemen baru. Kita tinggal membuat, klik create, lalu misal di sini saya akan membuat departemen sales and marketing. Kita klik save. Nah, di sini kalian bisa mengeditnya juga, tinggal klik edit. Lalu tinggal kita edit aja atau kita sunting-sunting. Nah, di action kita bisa arsip, duplikat, dan di delete. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke departemen. Bisa dilihat departemen yang tadinya 3 sekarang bertambah 1, yaitu sales dan marketing. Nah, untuk menambah karyawannya di sini kita bisa membuat langsung karyawan dengan cara kita klik employees dan kita create. Atau bisa juga kita klik departemennya dan kita klik di departemennya lalu kita create. Di sini contohnya karyawannya adalah Heri Putro. Jobnya itu marketing analisis dan ada seperti nomor telepon, terus email, itu kita isi aja sesuai karyawan di perusahaan kita gitu. Ini untuk contoh saja nomor telepon dan lain-lainnya. Lalu manajernya di sini kita pakai Lutfi, terus ada informasi pekerjaan seperti alamat kerja gitu, lokasi tempat kerja. Seperti itu. Terus di sini ada informasi si karyawan seperti alamat, nomor telepon, terus akun bank dan lain sebagainya. Di sini marketing analisis kita tulisnya. Lalu nomor teleponnya kita copy aja dari yang atas. Terus akun banknya. Ini sebagai contoh saja gitu ya. Nah, kita buat akun bank dari si karyawan tersebut. Ini kita tulis marketing analisis. Lalu banknya misal Bank BNI. Terus ini nama pemiliknya si Heri Putro. Kita save. Nah, sudah di save. Ini ada jarak dari rumah dia ke kantornya, terus statusnya sudah menikah atau apa. Ini kita pilih single.
Terus ada emergency kontaknya, terus ada pendidikannya. Ini kita isi-isi aja sesuai dengan karyawan di perusahaan kita. Lalu kita ke pengaturan HR. Di sini kita bisa usernya siapa. Ini usernya kita si Heri Putro ini. Lalu job ini email kita isi sesuai yang diperintahkan. Tinggal di save. Dan posisinya tadi apa? Marketing analisis. Nah, ini untuk absen karyawan. Ini kita isi aja. Lalu kita pakai foto. Saya ambil dari Google. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita save aja. Dan di sini kita bisa edit atau kita bisa print dan kita bisa diarsipkan, diduplikat atau di-delete. Nah, ini kita coba print. Nah, kalau di print akan muncul seperti kartu pegawai. Ada fotonya, ada namanya gitu ya, ada posisinya gitu. Terus ada untuk absennya dan ada logo perusahaannya gitu. Nah, ini sudah. Langsung kita kembali ke departemennya, kita lihat di employee-nya sudah ada gitu ya. Nih, Departemen Sales and Marketing dan Heri Putro sudah terdaftar sebagai karyawan di perusahaan Kia Kayu. Nah, seperti itu. Di sini di karyawan ada kontraknya. Kita klik kontrak karyawan. Nah, di sini juga ada beberapa yang kontrak karyawan di perusahaan Kia Kayu. Ada yang baru, ada yang sedang berjalan, atau ada yang sebentar lagi akan berakhir gitu. Di sini kita coba bikin kontrak untuk si Heri Putro ini. Kita tulis marketing analisis, namanya Heri Putro, dan langsung terisi departemen, posisi jobnya, dan juga dia sebagai karyawan. Di sini startnya itu mulai tanggal 26 Desember 2020 dan berakhir di misal di Desember tanggal 26 di 2023. Nah, misalnya gajinya itu 5 juta. Oke, kita save aja. Nah, ini sudah kontak karyawan untuk Heri Putro sebagai marketing analisis di Kia Kayu. Nah, kita bisa lihat nih kontrak kerja terbaru yaitu marketing analisis si Heri Putro. Nah, ini sudah ada ya, sudah terdaftar. Gitu. Nah, ini merupakan report dari beberapa kontrak kerja dari beberapa karyawan di Kia Kayu. Kurang lebihnya mungkin seperti itu di modul employees ini pada aplikasi Odoo. Nah, seperti yang kita bisa lihat nih, Heri Putro sudah terdaftar sebagai karyawan di Kia Kayu. Nah, mungkin cukup sekian di modul employees ini. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang modul karyawan. Sekarang, kita akan membahas tentang modul rekrutmen dan masih berkaitan dengan modul karyawan. Kita klik rekrutmen, lalu muncul seperti ini. Ini merupakan posisi-posisi pekerjaan yang dibuka pada perusahaan Kia Kayu. Pada modul employee, ketika kita mengisi status di HR setting atau pengaturan HR, maka akan otomatis merekrut job dengan position yang sama seperti pada marketing analysis yang sudah kita isi status di HR settingnya. Maka akan muncul di rekrutmen juga dan akan mulai merekrut. Kita akan membuat
job position yang baru di sini. Misal sales and marketing butuh customer support or service nih. Kita akan membuat job position yang baru. Kita akan merekrut karyawan yang baru. Nah, kita isi emailnya misal CS. Lalu kita klik create. Nah, ini sudah muncul customer support and service. Kita klik application. Di sini kita sebagai karyawan yang ingin direkrut oleh perusahaan Kia Kayu ini. Kita klik create. Di sini kita subjeknya apa atau aplikasi namanya. Di sini kita tulis customer support or service. Nah, kita klik nama, misal namanya George Michel. Kita namanya George Michel aja misalkan. Lalu kita isi email, terus teleponnya, terus kayak pendidikan terakhirnya kita isi sesuai dengan diri kita atau sesuai dengan karyawan yang ingin direkrut. Misal di sini pendidikan terakhirnya master. Terus pekerjaannya di bidang apa dan di departemen apa. Ini kita tinggal pilih aja. Lalu kita dapat lowongan pekerjaannya dari mana nih? Apakah dari mesin pencarian atau Facebook atau surat kabar atau dari LinkedIn, Twitter dan lain sebagainya. Di sini kita pakai LinkedIn. Terus kontraknya nih. Kita tuh mau mengajukan gaji berapa dan gaji dari kantor tuh mengajukannya berapa. Di sini kita misal gaji yang diinginkannya itu 5 juta dan gaji yang diusulkannya itu 4.500.000 dan ketersediaan kita untuk datang kita pilih tanggal 28. Oke, kalau sudah kita tinggal save saja. Ini kita kembali ke menu awal, kita bisa lihat customer support or service sudah ada satu aplikasi yang daftar. Nah, di sini kita bisa lihat nih si George Michael udah ada di initial qualification. Sebelum menjadi pegawai tetap gitu, sebelum menjadi karyawan, ada beberapa tahap yang harus dilalui seperti initial qualification, terus ada first interview, second interview, sampai ke kontak proposal dan menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, ini kita bisa lihat George Michael sudah ada di yang pertama di initial kualifikasi gitu. Nah, di sini tahap-tahapannya bisa kita ubah gitu. Misal si George Michael ini kita ke first interview, ke tahap yang kedua. Lalu kita lihat lagi, nah si George Michael sudah berubah dari initial kualifikasi ke first interview. Seperti itu. Di sini kita akan coba merekrut salah satu pelamar, misal si Molly Watt. Nah, si Molly Watt ini sudah di tahap terakhir nih di kontak proposal. Di sini kita kontrak tertandatangani gitu. Nah, lalu kita create employee atau kita buat dia sebagai karyawan. Nah, kita isi lagi seperti di modul karyawan, kita isi lagi dari mulai informasi kantor, informasi karyawan, kita isi. Ininya kita isi alamatnya, terus tadi nomor rekening banknya. Nah, misal kita pakai fotonya gitu. Kita pakai foto misal yang ini. Oke, udah kita isi semua, kita save. Nah, ini sama seperti modul karyawan. Tapi ini dari perekrutan di business planning. Nah, kita lihat ke modul karyawan. Nah, di sini di Departemen Planning and Commerce, si Molly Watt ini sudah diterima sebagai karyawan di perusahaan kayu Kia ini. Mungkin seperti itu pembahasan singkat dari modul recruitment ini.
Sebelumnya kita sudah mempelajari modul employees dan recruitment. Sekarang kita akan mempelajari modul expenses. Modul expenses ini masih di lingkup yang sama, yaitu sumber daya manusia atau human resources. Modul expenses atau modul pengeluaran ini sangat berguna untuk perusahaan. Para karyawan dapat merekap apa saja pengeluaran yang sudah mereka keluarkan dan pemilik perusahaan bisa melihat uang mereka digunakan untuk apa. Jadi modul pengeluaran ini mengantisipasi agar tidak adanya uang yang terbuang pada perusahaan. Di sini ada beberapa menu seperti My Expenses, Expenses Report, Reporting, dan Configuration. Di My Expenses ada pengeluaran untuk di report, terus ada semua pengeluaran kita, dan ada pengeluaran kita gitu. Nah, di sini ada expenses report, ada yang report to approve, report to post, report to pay, dan ada semua report atau all report. Selanjutnya ada reporting, di sini ada expenses analysis, lalu ada configuration, setting, dan expenses produk. Di sini seperti hotel akomodasi, travel flight, pengeluaran laptop, terus general pengeluaran, terus ada pengeluaran untuk makan. Di sini kita akan mencoba membuat pengeluaran. Kita create. Di sini kasusnya salah satu karyawan kita atau Heri Putro akan melakukan perjalanan bisnis untuk melihat-lihat meja kursi yang akan dijual di produk Kia Kayu ini. Heri Putro akan menemui produsen kayunya itu di Jakarta. Jadi beliau akan mengunjungi produsen kayu yang ada di Jakarta. Maka di sini kita akan tulis deskripsinya itu kereta dari Bandung ke Jakarta. Produknya di sini kita pilih yang general. Lalu harganya misal 70.000 untuk satu orang. Karena di sini karyawan cuma satu, jadi kita tulis kuantitinya 1. Bill reference-nya atau bill referensinya misal kita akan tulis perjalanan bisnis. Lalu pegawainya kita di sini pilih Heri Putro. Customer to invoice-nya ini bisa diisi aja, tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Lalu di sini dibayar menggunakan uang karyawan atau uang perusahaan. Di sini kita pilih pakai uang karyawan yang akan dikembalikan uangnya. Nah, kalau sudah kita save saja. Kalau sudah di-save, tampilannya akan seperti ini. Ada to submit, submitted, sampai akhirnya uangnya dikembalikan ke pegawai gitu. Di action bisa diduplikat dan di-delete. Kita akan membuat pengeluaran lainnya. Di sini deskripsinya misal perjalanan ke GBK, karena di sini kita bertemunya di Gelora Bung Karno gitu. Produknya kita pilih yang general, terus harganya misal 35.000. Kita kayak tadi aja klik, kita pilih paid by employee, terus employee-nya tadi Heri Putro. Dan kalau sudah tinggal di save. Kita akan membuat satu pengeluaran lagi. Kita klik create. Di sini pengeluaran itu makan dengan customer. Ini kita pilih yang lunch. Pengeluaran yang lunch misal 250.000 untuk satu kali makan gitu. Karyawannya masih tetap sama Heri Putro, paid by employee, dan di save. Di sini kita akan mengajukan kepada manajer agar uang karyawan tersebut diganti. Nah, kita create report. Lalu di sini kita edit. Kita ganti report summary-nya dengan perjalanan bisnis. Nah, ini dari Heri Putro ke manajernya Lutfi dan untuk menggantikan uang
Heri Putro. Di sini kita tambahkan seperti perjalanan ke GBK, terus kereta Bandung-Jakarta ini ditambahkan. Nah, ini sudah tertambah. Nah, ini kita juga bisa memasukkan bukti seperti bukti kwitansinya gitu agar lebih percaya manajernya tersebut. Oke, nah kalau sudah kita save. Setelah kita save, di akun manajer sudah terdaftar dan sudah terekap juga pengeluaran yang sudah kita masukkan untuk digantikan uangnya. Di menu reporting atau expenses analysis kita bisa melihat pengeluaran dari karyawan. Nah, di sini pengeluaran dari Heri Putro sudah masuk sebesar Rp365.000 gitu. Di menu expense report kita bisa lihat report to approve. Nah, di sini karyawan maupun manajer bisa melihat pengeluaran yang sudah kita buat. Nah, di sini kita coba yang Heri Putro, kita sudah masuk, terus sudah submit, tapi belum di-approve. Nah, di sini kita klik, kita bisa approve untuk menggantikan uang karyawan. Nah, ini totalnya Rp365.000, kita approve. Lalu sebelum uang tersebut masuk ke dalam rekening bank karyawan, di sini kita akan klik Post Journal Entries. Nah, tahap selanjutnya register payment. Di sini kita sudah pilih mau ditransfer atau uang cash atau PayPal atau yang lainnya. Akun bank dari karyawan sudah terdaftar, jumlahnya sudah ada, terus di sini Heri Putro sudah tercatat pengeluarannya apa saja, langsung kita klik payment. Nah, kalau sudah seperti ini berarti uangnya sudah masuk ke dalam rekening bank dari Heri Putro itu. Di sini kita coba print, kita lihat. Nah, ini bisa dijadikan bukti bahwa perusahaan sudah menggantikan uang dari karyawan tersebut sebesar Rp355.000. Lalu kita akan lihat di expensive report. Nah, di sini bisa kita lihat sudah tidak ada lagi nama Heri Putro, berarti sudah dibayar gitu. Nah, di sini yang sudah dibayar akan ada tulisan paid dan yang belum dibayar masih submitted. Kurang lebihnya seperti itu untuk mengaplikasikan modul expenses pada perusahaan. Halo semua, selamat siang, sore, malam, atau pagi. Perkenalkan nama saya Lutfius dan Rashid dari Teknologi Industri Pertanian Unpad, dan pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan tentang platform Odoo. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana cara mengaplikasikan invoicing di aplikasi Odoo. Jadi pertama klik invoicing-nya. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di invoicing ini. Yang pertama, tentang invoices-nya sendiri. Coba kita invoices, kita create. Nah, contoh di sini kita buat nih invoices. Kalau ada yang belum tahu, invoices itu semacam tagihan, dan ini kita lihat contoh Olaf. Nah, kita di sini tuh bisa ngatur Olaf tuh customer apa. Contoh di sini Olaf nih. Olaf tinggalnya contoh di Indonesia. Nah, email udah ada, dan di sini
kita jangan lupa masukin bank accounts dengan ada di line. Oke, kita save. Kita save di sini. Nah, kita di sini kita mulai. Nah, kita masukin tanggal invoice date-nya. Invoice dikeluarkan tanggal dikeluarkan invoice-nya ini. Kita pilih karena sekarang tanggal 27, kita pilih tanggal 27 dan kita pasang due date-nya. Kapan mereka harus bayar terhadap invoice ini. Contoh kalau di sini aku mau milih immediate payment. Kita tambahin produk. Nah, produk yang dia beli kemarin tuh contoh tentang sendok makan kayu. Nah, di sini teksesnya udah otomatis karena teman saya sebelumnya bukan sebelumnya. Jadi ada beberapa teman saya yang mungkin nanti menjelaskan tentang bagaimana memasukkan sebuah teks dari produk seperti itu. Nah, jadi di sini udah include textnya, quantity-nya kita pasang for the example is 10. Okay. And the total amount is 143,000. Okay, and save. Okay. And di sini kita bisa lihat preview dari bayangan dari tampilan dari customer-nya pas mendapatkan email dari kita. Nah, jadi bentuknya gini, ada logonya, ada company saya yaitu Kia Kayu, ada ada alamatnya, ada tagline-nya, terus ada untuk customer-nya, dan di sini ada total harganya dan apa yang dia beli. Terus payment terms, immediate payment, dan lainnya untuk biodata dari perusahaan kita. Oke, kita balik lagi, back to edit mode. Nah, lanjut. Di sini kita pasang credit notes contoh. Nah, credit notes ini salah satu yang termasuk tentang kalau misalkan, contoh di sini Olaf membeli suatu produk. Nah, kita di sini tadi udah ya. Jadi bukan ini. Oh, yang ini Olaf. Nah, di sini kita di previewnya benar, kita confirm. Nah, di sini jadi semua invoices-nya sudah terkirim ke email dari customer seperti itu. Nah, selanjutnya jika di sini nanti kita bisa kelihatan nih. Nah, di sini kita bisa kelihatan kalau misalkan tampilan dari sudut pandang customer-nya, di sini mereka bisa langsung pay now, bisa via PayPal, bisa via wallet transfer, bisa via credit card, dan lain halnya. Oke. Nah, kita back to edit mode lagi. Nah, mungkin di sini bila kita sudah menerima payment dari customer-nya, kita register payment, kita pilih mana nih dari customer-nya mereka mengirimkan apa.
Apakah sebuah jurnal, apakah dari bank, apakah via cash, apakah via PayPal, atau via Stripe. Kita contoh di sini ngambil via bank, and then di sini kita masukin recipient of bank account-nya. Jadi kita masukin bank account dari perusahaan kita. Di sini contoh bank account dari perusahaan saya. Terus amount-nya berapa, payment date-nya dibayar berapa, kapan, dan nomor dari invoices-nya berapa. Seperti itu. Kita create payment. Oke, di sini sudah tertulis paid. Jadi kalau udah kayak gini tandanya sudah terbayar. Seperti itu. Nah, jika kalau misalkan customer kita ada keluhan ataupun ada mau minta ganti karena ada kecacatan atau ada salah barang seperti itu. Nah, bisa add credit note di sini. Jadi kalau misalkan ya refund, kalau ada jadi customer kita mau minta refund, kita bisa melakukannya di credit note. Biasanya ini customer-nya by email ngirim kalau misalkan ada kecacatan atau uang item purchase seperti itu. Tapi di sini contoh reason-nya adanya kecacatan. Nah, di sini kita use specific journal and then bank. Kita pilih journalnya kita via bank seperti itu. Terus di sini kita tulis kita pilih refund date-nya kapan seperti itu. Terus kita reverse. Dan nah, sudah. Jadi kita punya customer credit note, kita lihat dulu benar nggak namanya Olaf, benar. Dan ini total refund-nya 143.000 sama kayak tadi. Kalau kita lihat preview-nya seperti ini. Nah, reversal of invoices 2020 12/10. Dan information-nya itu adanya kecacatan seperti itu. Total udah benar 143.000. Balik lagi ke edit mode. Dan di sini udah semua, kita confirm. And then it's actually done. Sudah terrefund payment dari customer-nya seperti itu. Oke. Kita balik lagi ke invoice. Tadi kita belajar tentang invoices and credit notes. After that, kita belajar tentang payments. Nah, tadi terlihat di sini kebanyakan payment dari tadi contoh Olaf. Payment methodenya manual and then kirimnya lewat bank seperti itu. Nah, oke. Terus products-nya kita bisa tercatat di sini apa aja yang kejual, apa aja yang kebeli seperti itu. Contoh tadi di sini. Nah, ini seperti ini peralatan makan kayu. Jadi produk ini sebenarnya sudah ada di bagian inventory, and then kita di inventory itu bisa ngebuat sebuah produk seperti itu dari manufacturer kita. Nah, tapi itu bukan bagian saya untuk menjelaskannya, jadi mungkin bisa searching aja langsung di kanal YouTube lain seperti itu. Nah, sekarang kita masuk
ke customers dan kita di sini bisa create dari customers kita. Contoh kalau misalkan ada customer lain yang membeli dan belum terdaftar, biasanya otomatis terdaftar tapi itu bisa melewati semacam pendaftaran untuk customer dan tapi itu bukan bagian saya. Jadi mungkin kalau misalkan ada customer yang belum terdaftar, bisa kita create di sini. Seperti tadi kita udah masukin contoh kalau di sini individual, name-nya siapa, company address-nya gimana, and then emailnya apa, mobile number phone number-nya berapa, job position-nya apa, kalau ada website link, terus mereka menggunakan language apa, dan di sini jangan lupa untuk masukin salesperson dari pihak kita siapa, and then payment terms-nya lewat jadi ya payment terms-nya apakah mau bayar langsung atau setiap 30 hari sekali karena mereka rutin untuk membelinya. Nah, bisa di sini. Dan payment terms seperti itu. Ini sales, ini purchase. Oke. Dan di sini jangan lupa masukin bank accounts dari customer-nya seperti itu. Tapi di sini kita discard aja karena kita nggak ada masukin customer. And then ya, kalau e-facture, in order to be able to export customer invoices as of e-facture for the Indonesian government, you need to put here the range of number you were assigned by the government. When you validate an invoice, a number will be assigned based on this range. Afterwards, you can filter the invoices till to export in the invoices list and click on Action NGT Download e-facture. Jadi intinya pada negara saya belum terdaftar untuk e-facture ini seperti itu. Mungkin bisa create, tapi mungkin saya belum terlalu paham tentang e-facture ini, mungkin nanti bakal bisa dijelasin lagi sama teman-teman saya. Mungkin bisa langsung cari di kanal YouTube lain seperti itu. Nah, kita mulai di vendor ini. Contoh, kalau tadi kan dari customer, kita invoice untuk customer. Kalau ini invoice untuk vendor. Dari vendor yang kita pilih, bill kita buat bills-nya contoh. Nah, kita contoh masukin vendornya di sini PT Sakura, terus bill reference berapa, payment reference-nya berapa, recipient bank-nya apa, dan lain halnya, invoices lines-nya, contoh kita mesen sebuah sendok garpu kayu ke mereka dan ya tinggal confirm habis itu, oke? Seperti itu. Kalau kita ingin beli dari vendor dari bios, contoh kalau kita refund, sebenarnya sama sih. Prinsipnya sama, credit notes itu refund untuk customer, dan kalau ini kita meminta refund ke vendors-nya seperti itu. Terus kita bisa atur payments di sini, payments method biasanya. Nah, bisa manual, jurnalnya bisa bank atau cash atau dan lain halnya, atau bisa lewat PayPal seperti tadi saya sudah jelaskan. Terus di sini kita bisa lihat employee expenses seperti itu. Employee expenses di sini kita bisa mengatur atau merekap keseluruhan pembayaran dari karyawan kita, pengeluaran dari karyawan kita untuk perusahaan kita bisa kita masukin di sini. Contoh pengeluaran seperti adanya seminar, contoh bukan seminar, adanya rapat di Jakarta, jadi kita tulis di sini trip to Jakarta. Adanya rapat di Jakarta. Contoh employee-nya siapa, mungkin di sini saya sendiri, dan
Di sini kita bisa pilih manajernya dan manajer saya contoh Indri seperti itu, dan di sini kita bisa pilih expense-nya apa dan kita bisa create apa yang kita expense seperti itu. Mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut dari teman saya. Jadi simak saja terus video selanjutnya ini ya, seperti itu. Oke, di sini bisa kita it's okay. Di sini kita bisa products yang kita bisa beli di vendors-nya dan vendors-nya, dan ada vendor siapa aja seperti itu. Nah, di sini ada reporting tentang invoices analysis seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan ada semua rekapan dari invoices yang kita sudah keluarin, bisa terlihat di sini. Seperti itu tuh tadi. Nah, ini analisisnya. Tax total yang kita dapat dari Desember 2020 is 175.2K. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini diagram pie-nya dan halnya seperti itu. Nah, di sini kita coba kalau mau mengatur dari invoicing ini, kita configuration settings. Dan seperti kita lihat, di sini kita bisa masukin sales tax-nya berapa, purchase tax-nya berapa, rounding method gimana, seperti itu. Dan di bawahnya kita bisa masukin customer invoices-nya, tax mau included apa excluded, terus bagaimana mau, apakah bisa lewat print, send email, atau send by post, seperti itu. Print in color, print both sides, or at a cover page, seperti itu. And then di sini kita bisa pencet di sini customer payment bisa melewati online payment, all QR code, seperti itu. And yeah, that's all. Maybe in settings. And then we can jump to payment terms. Alright, because I didn't change anything. And then kita lanjut di sini. Di sini kita bisa membuat payment terms. Kalau seperti bisa kita lihat di tagihan-tagihan di yang lain, biasanya ada payment terms-nya bagaimana, apakah bisa diskon untuk 10 hari dan setelah lewat dari 10 hari otomatis berubah jadi nggak diskon seperti itu, atau dalam pembayarannya harus dimaksimalkan dalam 15 hari atau harus langsung immediate payment dan lain halnya. Dan kita di sini bisa create dari payment term sendiri. Sorry, for the example is di sini aku udah pernah buat luxury tax contoh, and then ada lain. Dan di sini kita bisa pilih apakah pengen balance, persen, atau fixed amount seperti itu. Tapi di sini aku mau contoh persen. Contoh dapat diskon 50% due days after the invoice date, due first days, and then on the contoh di sini maunya pas di tanggal 15 of the month seperti itu. Jadi lewat 15 nggak diskon 20% lagi seperti itu. Save and new. Discard. Dan ya seperti ini. Day of the month 15. Jadi ada 15 hari. Terus after 1 days after the invoice date masih diskon 20% seperti itu.
kita bisa save di sini. The last line of payment term should have the balance type. Oh, okay. Save and close. Balance-nya contoh di sini after 15 days on the 15 of the month, save and close. Nah, seperti ini. Sorry. Terbalik. 15. Nah, seperti ini. Save. Sudah. Jadi nanti kita tinggal masukin ke tadi, kan ada payment terms. Nah, kita bisa masukin dari payment terms yang kita udah buat seperti itu. Nah, di sini kita bisa buat Incoterms. Seperti itu. Tapi saya nggak terlalu paham tentang Incoterms ini, jadi mungkin bisa cek di kanal YouTube lain dengan cari Incoterms dari Udo. Seperti itu. Nah, kita di sini bisa add a bank account. Nah, contoh di sini kita bisa masukin Bank Mandiri Internet Banking, Mandiri Online, Quick Baca Internet Banking, dan lain halnya. Kita bisa connect ke bank account tersebut seperti itu. Ini bank account dari perusahaan kita seperti itu. Di sini kita juga bisa masukin reconciliation model, but I didn't understand about this, so bisa cek kanal YouTube lain seperti itu. Nah, kita masuk ke taxes. Jadi kita bisa ngebuat taxes di sini. Kita bisa buat pajak. For the example is luxury tax, contoh. And then percentage of price, tax type sellers, sellers, sales. And then tax scope-nya itu contoh kita sebuah barang, goods. And then kita masukin di sini berapa amount dari tax-nya seperti itu. Dan di sini kita bisa active or not tax-nya. Di sini label on invoice-nya kita contoh pasang luxury tax items 20. Ini kode dari taxes-nya seperti itu. Included in price bisa kita masukin di sini contoh kita bisa masukin teksnya included in price-nya atau enggak, tapi di sini aku pengen berbeda seperti itu. Kita di sini bisa save langsung dan udah aktif luxury text-nya. Jadi nanti kita bisa tinggal tambahin langsung ke invoices yang sudah kita buat tadi, kan ada pengaturan contoh di sini. Di Olaf tadi. And then kita bisa edit. Contoh. Kita di sini bisa create dan langsung aja ya. Contoh di sini Costa Kayu adalah sebuah barang luxury dan di sini bisa kita langsung tambahin luxury tax dan langsung nambah taxesnya langsung nambah jadi 2.700 yang awalnya sebesar Rp900 seperti itu. Jadi otomatis langsung tertambah di invoicing-nya. Nah, sorry. Di sini kita bisa itu tadi untuk taxes untuk ngebuat suatu teks. Di sini kita bisa ngebuat dari suatu jurnal. Nah, yang tadi kita bisa rekap di bank atau rekap di rekapan keuangan cash secara cash, apa bisa PayPal, bisa Stripe dan lain halnya seperti itu. Baru juga di sini. Contoh jurnalnya apa, type-nya apa, shortcut-nya apa, and then account types-nya bisa bank and cash atau credit card atau gimana. Accounts-nya cash, bank suspense account, dan lain halnya.
Seperti itu. Di sini kita bisa ngebuat fiscal position. Misalkan kalau kita ingin otomatis, contoh kayak Europe Community. Aku udah ngebuat itu di Europe Community, tapi kita buat lagi contoh ya. Di sini kita buat sorry. Fiscal position, contoh kita buat pengen negara ASEAN bebas dari tax seperti itu. And then detect automatically, and then kita di sini bisa country groupnya, contoh ASEAN, create ASEAN, and then kita di sini bisa cari country-nya apa aja seperti itu. Kalau country groupnya ASEAN contoh, kita bisa atur di sini apa aja countries-nya, contoh Afghanistan, and then Albania, dan lain halnya contoh Singapura, seperti itu sih. Dan di sini kita bisa masukin produk apa, tax on produknya berapa. Contoh di sini 0%, serius, and then di sini tax to pay-nya 0% per cases, seperti itu. And then save, udah langsung ada di sini, nanti langsung tercantum fiscal position dari ASEAN, seperti itu. Jadi kalau misalkan customer kita berasal dari negara-negara yang tadi kita pilih, langsung otomatis taxes-nya dihilangin. Jadi 0% seperti itu. Nah, di sini kita bisa masukin journal group, contoh campuran dari berbagai dari bank, and then bisa dari cash. Jadi semuanya terekap dalam satu kumpulan jurnal seperti itu. Tapi kita nggak mau karena kita pengen pisah-pisah aja, dia nggak kecampur semua. Nah, di sini ada online synchronization. Jadi bisa langsung terhubung ke online seperti itu untuk tagihannya sendiri. Nah, kita belajar di sini, lanjut ke payment acquires. Nah, jadi aku tuh memasukin beberapa contoh kayak PayPal, aku enable, Stripe aku enablein, atau wire transfer yang biasa, yang manual seperti itu. Tapi di sini kita bisa banyak. Ada contoh Alipay, Adyen, dan ada kelebihan-kelebihannya di sini. Seperti itu. Ya, dan terakhir ada produk kategoris. Nah, kayak tadi peralatan makan kayu masuk ke kemana, produk-produk kita masuk kategori kemana, dan lain halnya seperti itu. Dan that's all buat invoicing. Mungkin kita langsung lanjut aja ya ke surveys. Nah, aku mau ngejelasin tentang survei sekarang. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang survei. Kita bisa melakukan sebuah survei untuk customer kita setelah mereka membeli produk ke kita dan bisa mengasih feedback ke kita. Nah, kita bisa lewat survei ini seperti itu. Di sini kita contoh kita buat survei tentang tingkat kepuasan and then di sini kita bisa ada section title-nya itu tentang biodata, and then ada question. Di sini kita bisa pertanyaannya name for example, and then kita bisa pilih numerical value, date, time, multiple choice with a multiple answer, and dan bisa matrix juga. Nah, di sini tapi kita bisa pilih name dulu, contoh, and optionnya kita pilih it's a mandatory answer, harus dijawab secara langsung.
kita bisa pasang time limit questionnya juga, tapi aku nggak mau pasang itu. Dan and then 7 goes. Dan ada question lagi dan lain halnya seperti itu. Jadi kita bisa ngebuat survei untuk customer kita seperti itu. Nah, kita contoh, ya ambil contoh aja biar nggak terlalu panjang di sini. Kita biodata, kita pengen ambil nama aja dari survei, dari di sini, sorry, nggak sesuai title dari ini ya, tapi ini kita ambil contoh aja, kita pengen ngumpulin nama dari customer-customer kita yang udah beli, seperti itu. Kita save, and then mungkin kita bisa start survey, and kita bisa tes. Dan di sini muncul langsung start a survey, dan langsung muncul biodata name kita. Siapa? Contoh maybe bondol, and then submit langsung, dan langsung dikirim ke email kita seperti itu. Kita balik lagi ke edit survey, dan mungkin udah kita bisa buat ini in progress. Nanti kita bisa lihat di sini siapa aja yang udah menjawab. Tapi di sini karena belum ada yang jawab, nah kita bisa langsung lihat transparansi user responsesnya. Maaf tadi bukan lewat kirim langsung masuk ke email, tapi langsung masuk ke website kita ini. Seperti itu. Langsung masuk ke Odoo-nya. Dan ya, seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini nanti pasti siapa aja yang ikut dari surveinya. Mungkin cukup simpel, survei nggak sepanjang invoice tadi. Nah, tapi sekarang kita lanjut ke aku pengen ngejelasin tentang website, cara membuat website seperti itu. Nah, di sini website lumayan sulit sih. Jadi kita bisa edit sebuah, contoh di sini edit new, and then ya kita bisa add menu item. Contoh aku tuh udah ngebuat tentang home, tentang blog, tentang kontak us and all products seperti itu. Di sini aku save. Terus kita bisa manage pages juga. Apa aja yang harus bisa contoh di sini apa aja yang bisa terlihat, apa aja yang bisa dipin, apa aja yang langsung kelihatan website, atau apa aja yang bisa di search seperti itu. Ada URL-nya juga seperti itu. URL-nya pun kita bisa edit di sini. Contoh manage pages. Di sini kita bisa edit apa aja yang mau kelihatan. Nah, bisa dicentangin apa enggak, seperti itu. Di sini juga kita bisa ganti URL-nya dan lain hal seperti itu. Udah mungkin ya, kita balik lagi ke website. Tadi ada sesuatu. Wait ya. Page properties. Nah, di sini kita bisa membuat page name, suatu page name. Kita pengen ngebuat sebuah page, contoh di sini tentang home, dan di sini bisa kita ganti page URL-nya. Jadi, sorry ya, maaf tadi bukan yang di manage pages buat URL-nya, tapi kita bisa ngebuat URL-nya di sini, oke? URL. Tapi udah, karena kita nggak mau ngubah, dan di sini kita bisa customize. Nah, di sini kita langsung kelihatan nih semua coding-codingannya. Mungkin kalau ada yang bisa paham tentang coding, langsung bisa ngedesain sendiri lewat coding seperti itu. Tapi karena aku nggak bisa, jadi aku lewat fitur dari
Odoo-nya langsung. Oh shit, no. I'm sorry. Go to website. Dan kita bisa promote di sini. Nah, jadi kita bisa promote di, for example is Google. Di sini kita bisa pasang title-nya apa, description dari title-nya apa. Kita bisa masukin keyword-keyword dari itu. Contoh aku udah masukin karena Kia ini tentang penjualan dari peralatan makan atau cutlery, and then peralatan masakan atau cooking utensils seperti itu. Dan ini juga termasuk murah. Ada sendok, ada spoon, ada fork, terus produk lokal dan terbuat dari kayu. Seperti itu. Dan discard aja. Dan ya, seperti itu. Dan kita bisa ngebuat contoh di sini di new, kita bisa ngebuat suatu page or blog post seperti itu, event, forum, job offer, product, dan lain halnya. Tapi karena mungkin aku udah ngerasa cukup di sini karena kita bisa ngebuat semuanya seperti itu. Dan lain halnya. Di sini kita bisa langsung edit. Editnya sangat simple dan kita bisa tambah-tambahin structure-nya. Contoh pengen nambahin feature dari step, pengen nambahin quotes. Kayak di sini aku udah nambahin quotes paling bawah. Seperti itu. Dan tadi lihat ya, ada maju sedikit gitu. Ada efeknya, kita bisa ngatur-ngatur efeknya di sini, di style, and then animation pengen yang pulse, dan segala macam halnya ada di sini semua. Kita bisa ngatur teksnya, colorsnya, dan lain hal seperti itu. Tapi karena aku udah ngerasa semua udah bagus, jadi ya nggak perlu ngedit lagi. And apa lagi ya? Apakah ada yang tertinggal? Kita lihat lagi ya. Takut ada yang tertinggal untuk ngejelasin. Sorry. Nah, di sini kita bisa lihat analitik, bisa connect to Google Analytics seperti itu. Buat siapa aja yang masuk ke website kita, terus kita bisa blog post, bisa langsung di sini. Terus kita bisa lihat visitorsnya siapa aja, terus yang nge-views-nya siapa. Tuh, dari kemarin aku nge-views itu ke-track semua. And then configuration, contoh di sini settings. Oh ya, aku mau kasih tahu sesuatu mungkin dari sini settings. Nah, di sini kita bisa nambahin language seperti itu. Terus kita ada di sini ada masukin wave icon. Di sini kita bisa masukin logo kita, for example. Nah, kita bisa masukin nama company kita. Kita bisa masukin default dari language kita apa, tapi aku pengen masukin English. Terus customer account bisa free sign up atau by invitation dari linknya. Bisa sambungin ke Google Maps dan lain hal. Bisa masukin Google Analytics, konsol Google Search, dan lain hal. Tapi aku belum mau publish website ini, jadi ya nanti aja. Seperti itu. Oke. Sorry. Nah, di sini kita bisa kelihatan semua kan, blogs, teks kategoris, dan lain-lain. Ini buat blogs. Oke. And maybe that's all from me. Terima kasih banyak sudah menonton, dan setelah ini ada teman saya untuk mau menjelaskan tentang bagaimana pengaturan dan pengaplikasian cara dalam Odoo untuk mengatur
employees, recruitment, dan expenses. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Dia Gina.